Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran sorof lanjutan unwanud dzarfi fi ilmi sarfi karya Harun ibn Abdul Razik rahimahullahu taala. Kita masih di bab pertama, fi'il, dan sudah masuk di fi'il berdasarkan tajarrud wa ziyadah, fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Kita sudah ambil fi'il mujarrad 3 huruf, kemudian mazid 1 huruf sudah, mazid 2 huruf juga ya sudah kita masuki, tapi baru wazan infa'ala, ifta'ala, dan tafa'ala. Sisa 1 lagi, al-khamis, yang kelima. Yang kelima, dan ini terakhir ya, ditambah 2 huruf. Terakhir dari yang tambahan 2 huruf. Tafa'ala. Wazannya tafa'ala. Contoh taba'ada, ya taba'adu, taba'udan. Tasarro, ya tasarru, tasarron. Asalnya kalau kita lepas idghamnya, tasaroro, ya tasarroru, tasaruron. Paham ya? Kalau kita lepas idghamnya. Yang dimasukkan ini seperti cara Ibn Hisham. Wa minhu, di antara kata yang masuk dalam bab ini. Kan Ibn Hisham begitu. Belum kalau sudah masuk yang disepakati, nampak itu perkaranya, maka beliau akan kasih yang samar atau yang diperselisihkan. Iya. Ini cara orang Mesir seperti itu. Rata-rata ulama Mesir ya seperti itu caranya menyampaikan dalam teori. Masukkan dulu yang asal, kemudian yang keluar dari asal, atau sepertinya keluar dari asal itu padahal asalnya itu. Minhu, ini kan Ibn Hisham juga begitu. Di antaranya, yaitu di antara kata yang masuk wazan tafa'ala, tapi beda bentuk yang kita dapatkan nanti adalah tabaroka. Ya, kenapa padahal sama tafa'ala? Karena katanya tabaroka bukan dari baroka. Memang langsung tabaroka. Tidak ada tulatinya. Tidak ada tulatinya. Iya, kalau kita dapat kata baroka atau barokallah, itu baroka itu yang baroka. Kalau dibilang barokallah. Tapi kalau tabaroka, memang katanya langsung datang tabaroka. Tidak ada tulatinya. Sama dengan a'to. Antum pernah dapat a'to tulatinya? Kan tidak ada tulatinya. Memang dia datang langsung mazid tulati. Bihar. Sama dengan ini tabaroka. Makanya dia penggunaan umum. Katanya tidak bisa pakai tabaroka kecuali untuk Allah. Tabarokallah. Tabarokallah. Kalau baroka bisa untuk selain Allah. Bisa untuk selain Allah. Lafaz penggunaan dalam bab penggunaan. Dalam bab penggunaan. Tabaroka. Dia tidak punya sulasi. Memang datang langsung tabaroka. Sama dengan ta'ala. Tidak pernah untuk mendapatkan sulasinya ta'ala. Ini kata ini langsung datang tabaroka. Tafa'ala. Dipahamkan? Ta'ala. Tidak ada ala. Tidak ada ala, langsung ta'ala. Makanya kita langsung dapat, selalu bilang ta'ala. Allah ta'ala. Tidak pernah itu antum dapatkan sulasinya. Maka ini kata tambahan 2 huruf, tapi tidak ada mujarotnya. Tidak ada mujarotnya. Maka belum katakan. Lebih dari itu lagi, wakada, demikian pula ittaqola, iddaroka. Kalau ini butuh ceritanya. Ya, karena dia adalah kata yang terjadi perubahan secara ibdal. Secara ibdal. Ittaqola. Ya. Ini kan kalau antum melihat ya, ittaqola. Ini ittaqola. Apa wazannya? Kalau kita melihat wazan 22, wazan fi'il, demikian pula ada mulhaq. Tidak ada wazan berwazan ittaqola. Iffa'ala. Tidak ada. Makanya mereka katakan, ini wazan masuk di mana? Katanya masuk di tafa'al. Masuk di tafa'al. Pertanyaannya, kenapa jadi ittaqola?
Ini asalnya adalah tasa, ya, kola, ya, dari kata takula. Itu dia. Jadi dia ini punya tulasi. Tasa kola aslinya, tapi terjadi ibdal. Terjadi ibdal, pergantian huruf. Apa itu? Ta kalau terletak sebelum ta, sebagaimana ta kalau terletak sebelum dal. Hukumnya, kalau ada ta terletak sebelum dal, diganti dal atau diganti dal. Nah, kalau ada ta sebelum ta, diganti ta. Sama. Jadi ta sebelum ta, diganti ta. Paham kan? Jadinya apa? Setelah itu jadinya apa? Ya, nah, ini jadinya begini. Nah, tata kola. Ketemu dua huruf sejenis, sama-sama berharokat, wajib di idgham. Itu kan kena kaidah wajib idgham kalau sudah begitu. Karena wajib idgham itu ada dua keadaan yang wajib idgham. Sama-sama sejenis, sama-sama berharokat. Sejenis pertama sukun, kedua berharokat. Itu tempat wajib di idgham. Sehingga jadinya adalah apa? Ya? Apa? Jadinya apa? Begini. Ta kola. Begitu jadinya. Setelah itu tidak ada dalam bahasa Arab kata yang diawal oleh idgham. Tidak ada. Ketika itu berarti wajib tambahkan alif hamzah wasol untuk menghindari mengawali kata dengan apa? Idgham, tasdid dari awal. Mereka tambahkanlah itu alif. Jadilah tadi. Ya, ittaqola. Jadi antum apa bahasanya itu ittaqola? Ya tafa'ala, kan ilal ibdal tidak mempengaruhi wazan. Jelas pembahasannya? Itu dia. Maka belum bilang minhu, ini termasuk wazan tafa'ala yang telah terjadi ibdal. Demikian pula iddaroka, sama itu. Iddaroka adalah dari kata tada. Ini sama ini, tadaroka. Kenalah tadi kaidah. Tadaroka ta sebelum dal. Diganti dal. Jadinya apa? Dadaroka. Ketemu dua huruf sejenis. Idgham. Jadinya apa? Daroka. Tidak bisa dibaca. Tidak bisa diawali oleh tasdid. Tambahlah apa? Alif. Jadilah apa? Iddaroka. Jelas kan? Itu yang mereka katakan. Makanya mereka katakan wa minhu, di antara wazan tafa'ala adalah iddaroka, ittaqola, tabaroka, ta'ala. Jelas pembahasan kita sekarang? Kalau tabaroka ta'ala, tidak ada masalah sebenarnya secara dohir. Masalahnya dia di mana? Tidak ada tulahtinya. Katanya itu mazid tulahti biharfain. Tambahan dua huruf dari tulahti. Nah, tabaroka tidak punya tulahti. Ta'ala tidak punya tulahti. Anda bisa paham ya? Sudah ini? Selesai. Iya. Untuk itu. Selesai berarti 3 tambah 2. Selesai 3 tambah 2. Sekarang wa arba'atun limazidihi bitalasatin. Ada 4 bab maksudnya. Ada 4 bab limazidihi untuk tambahannya bitalasah 3. Ada 4 bab, 3 yang ditambah 3. Jadi 3 yang tambah 1 ada 3 bab, 3 yang ditambah 2 ada 5 bab, 3 yang ditambah 3 ada 4 bab. Apa itu? Al-awwal, dan ini paling banyak, istaf'alah. Yang paling banyak adalah bab istaf'alah. Nah, contoh istakhroja yastakhriju, istikhrojan, mudah. Istagna yastagni, istignaan. Ini ada sedikit perubahan. Istagna asalnya istagnaya. Istagnaya. Cuman ya berharokat, sebelumnya fathah diganti menjadi alif. Yastagni asalnya yastagniyu. Berat dhamma di atas ya dihilangkan. Jadilah yastagni. Istignaan. Nah, ini butuh tambahan cerita. Istignaan aslinya istignayan. Karena tambah alif sebelum akhir. Ya akhirnya terletak setelah alif tambahan. Kaidahnya
Ya kalau terletak setelah alif tambahan wajib diganti menjadi hamzah. Jadilah istighnaan. Paham kan? Iya, jadilah istighnaan. Istaqoma, yastaqimu, istiqomatan. Ini juga butuh ditahu aslinya istaqoma. Asalnya istaqoma adalah apa? Istaqwama. Kan wazan istaf'ala. Wazan istaf'ala. Kalau antum dapat istaqoma, itu tidak sesuai wazan itu. Kan istaf di harokat huruf ketiga sukun. Kan huruf keempat. Istaf. Huruf keempat sukun. Sekarang istaqo. Huruf keempat apa sekarang? Berharokat. Berarti ini kata ada masalah. Ada asal. Asal daripada kata istaqoma adalah apa? Istaqwama. Asalnya itu adalah istaqwama. Ini asal. Istaqo. Huruf empat sukun. Seperti wazan. Itu baru ketemu wazan istaf'ala. Setelah itu ada kejadian. Yaitu ada huruf sahih sukun. Sementara huruf sahih sukun. Setelahnya ada huruf sakit berharokat. Otomatis perpindahan harokat. Karena kalau begini modelnya harus harokat sahih yang berharokat. Bukan harokat mu'tal. Maka jadilah apa? Pertukaran harokat. Jadilah apa? Istaqoma. Setelah itu kenalah koedah. Ada koedah mudah, ada koedah sulit. Koedah mudahnya fathah cocok dengan siapa? Alif. Maka waw diganti alif. Ada juga koedah susah. Koedah susahnya adalah waw berharokat dilihat dari masa lalu sebelum dipindah. Nah, sebelumnya fathah dilihat dari masa sekarang setelah dipindah. Terserah antum mau dipakai yang sulit atau mau pakai yang susah. Iya, yang susah kan gampang. Ada fathah setelahnya waw. Itu nanti ada di kaidah ilal. Kaidah ilal, kalau ada waw terletak setelah fathah, maka diganti menjadi alif wawnya. Wawnya jadilah istaqo. Begitu. Dipahamkan? Kaidah sulitnya, kaidah yang biasa. Ada waw atau ya berharokat. Dhamma fathah kasrah. Berharokat sebelumnya fathah, maka otomatis ini jadi alif. Waw atau ya-nya. Itu dipastikan jadi alif. Karena kaidah ilalnya begitu. Sekarang ada waw berharokat tapi bila sukun masa lalu sebelum dipindah ke qaf. Paham kan? Sebelumnya fathah, tadinya sukun masa lalunya. Masa sekarang, masa kamu singgung masa lalu? Nah, jadi masa sekarangnya dia berharokat. Maka kena kaidah waw berharokat sebelumnya fathah diganti alif. Paham dah? Cuma kan ada orang bilang waw berharokat sekarang sukun masa lalunya, sebelumnya fathah masa sekarang diubah menjadi alif. Intinya sama-sama semua jadi alif. Mau masa lalu masa sekarang kok mudah kok ada susah. Sudah dipahami ini Ustadz Aldi? Yakin? Selesai. Itu baru istaqoma. Istaqoma. Wazan masdarnya. Fi'il mudhari'nya yastaqimu. Ini juga ada masalah. Yastaqimu asalnya apa? Karena kan istaqwama. Istaqwama berarti aslinya apa? Yastaqwimu. Sama kaidah tadi, yastaqwimu. Harokat waw dipindah ke harokat huruf sahih. Jadi tadi itu sukun wimu. Nah, yastaqwimu. Harokat waw dipindah ke qaf. Jadilah yastaqiu. Yastaqiu. Kasroh cocok dengan siapa? Ya, kalau itu langsung ganti. Menjadi, ya jadilah apa? Yastaqimu. Tidak perlu lagi kaidah yang tadi. Karena antum tidak ganti alif. Tidak ada kaidah dibilang dia berharokat masa lalu. Tidak ada itu. Kenapa? Karena antum tidak ubah jadi alif. Itu khusus kalau antum ubah jadi alif. Karena waw ya syaratnya diubah jadi alif. Dia harus berharokat sebelumnya fathah. Itu waw sama ya. Ketika mau ke alif. Kalau tidak ke alif, tidak perlu gitu kaidah. Dipahamkan? Jadi itulah yastaqimu. Karena wazannya kan yastafilu.
huruf keempat sukun. Ini masalah. Sekarang huruf keempat berharokat. Berarti ada masalah. Ada cerita. Istiqomatan. Ini juga ada masalahnya. Kata istiqomatan. Iya. Kata istiqomatan itu kan. Iya. Mereka. Iya. Katakan kan wazan apa? Alan. Kan begini wazannya. Tif. Ya. Alan. Berarti ada penambahan alif sebelum akhir. Seharusnya istakwama. Istakwama dulu dibuat menjadi. Ya. Kan begini. Istiqwaman. Begini. Nah, kenapa jadinya istiqomatan? Itulah tidak sesuai wazan istifalan. Karena wazan untuk istifalan huruf keempat sukun. Bukan berharokat. Ini yang masalahnya begitu kan? Semua wazan yang istafala pasti huruf keempat harokat. Bukan, pasti huruf keempat sukun. Bukan berharokat. Kalau antum dapat yang berharokat huruf keempat, ada masalahnya. Karena semua wazan, bahkan sebenarnya bukan hanya istafala. Semua wazan 3 ditambah 3, pasti huruf keempat sukun. Coba melihat. Istafala, if'au, ala, if'ala. Semua huruf keempat pasti sukun. Anda paham ini? Wazan 3 huruf tambah 3. Huruf keempat pasti sukun. Dipahamkan? Ketika dia berharokat, ada masalahnya itu. Ada ceritanya. Berarti ada namanya i'lal ibdal. Iya. Apakah perubahan huruf atau perpindahan huruf atau penghilangan huruf? Iya kan, i'lal itu kan macam-macam. I'lal bil ziyadah, i'lal bil hadfi. Paham kan? I'lal bin naqli. Ada i'lal dengan tambah, ada i'lal dengan pengurangan, ada i'lal dengan pemindahan. Dipaham kan? Sekarang istiqowaman. Apa sebenarnya kenapa jadi istiqomatan? Sama cerita tadi. Waw berharokat sebelumnya sohi sukun. Pindah. Menjadilah istiqowaman. Kan begitu. Ketemu 2 huruf sukun. Waw dan siapa? Alif. Nah, berselisih sebenarnya siapa yang hilang. Tapi ujung-ujungnya nanti jadi alif. Iya, cuma mereka berbeda pendapat siapa yang hilang. Orang Basro bilang yang kedua lah. Kan itu tambahan. Kan alif huruf tambahan. Waw asli. Mereka bilang yang kedua. Karena tambahan. Orang Kufa bilang tidak. Yang pertama, dia duluan. Kan rata-rata itu kalau ketemu 2 sukun yang hilang ke berapa? Yang pertama. Tapi itu kan kalau ketemu sohi dan sehat. Sehat dan sakit. Ya ini kan sama-sama sakit. Kan sama-sama bisa mati dua-dua. Jadi makanya mereka berselisih. Terserah. Kalau antum hilangkan yang pertama langsung jadi istiqoman. Kan begitu. Kalau antum hilangkan yang kedua berarti kena kaidah tadi. Waw berharokat masa lalu. Sebelumnya fathah masa sekarang. Diubah menjadi alif. Jadi kalau hilang pertama, tidak ada cerita ubah jadi alif. Hilang kedua. Hilang pertama. Kalau hilang kedua ini masalah. Berarti ada waw cerita jadi alif. Waw kenapa jadi alif? Itulah ceritanya tadi. Akhirnya tetap jadi alif. Ujung-ujungnya pasti jadi alif. Mau antum bagaimanapun ceritanya. Nah, iya. Setelah itu huruf yang hilang tadi, mau antum hilangkan pertama atau kedua, diganti dengan tak. Karena penghilangan itu harus ada pengganti. Digantilah dengan tak marbuto di akhir. Jadilah apa? Istiqomatan. Dipahami ini? Jadi sekarang yang bikin pusing itu wazannya. Kan kaidah wazan. Kalau ada penghilangan, di wazan hilang. Kalau ada penghilangan. Itu sekarang. Jadi masalah itu adalah kalau antum mau hilangkan, terserah. Hilang pertama atau hilang kedua. Tapi kalau antum ditanya wazan, itu saja masalah. Kalau antum bercerita hilang pertama, berarti ain kalimat. Berarti ini wazan begini.
Wazannya begitu wazannya. Istifalan. Kenapa wazannya begitu? Ya antum sudah hilangkan huruf pertama. Huruf pertama waw. Ain kalimah. Berarti hilang ain kalimah. Jadinya wazannya istifalan. Antum harokati fa'nya. Harokati fa'nya karena ketemu alif. Bang. Jadilah istifalan. Kalau antum hilangkan alif, berarti ainnya tetap. Tadi ainnya kan tetap. Hilangkan alif berarti jadi begini wazannya. Istifalan. Tidak panjang. Istifalan. Kenapa istifalan? Hilang alif. Yang hilang tadi ganti dengan tak marbutoh sini. Kan kalau tambah sini, tambah huruf sa'al tumuniha, tambah juga di wazan. Kan begitu. Tambah ditambah. Hilang. Jadinya apa? Istifalatan. Istifalatan. Kalau hilang siapa? Alif. Kalau hilang waw, istifalatan. Jadi nanti berpengaruh di wazan. Antum paham ini? Jadi antum bertanggung jawab. Hilang pertama atau hilang kedua? Ya bertanggung jawab. Karena antum akan ditanya wazannya itu. Sudah? Nah, ini kan sorong. Ya gampang-gampang susahnya kan begitu. Ceritanya tak? Tapi kalau antum pintar cerita aman min. Kalau tidak pintar cerita jangan dulu sorok yang lain. Iya. Nah, ini orang butuh cerita ini semua ini. Sudah paham atau belum ini istiqomah? Yastaqimu. Istiqomatan. Anda? Siapa kurang-kurang sedikit pahamnya? Rizki? Paham Ji? Alhamdulillah. Yakin? Aman. Asal yang kedua. Bab kedua. If'au ala. Tambahan alif di awal. Huruf waw dan ain. Huruf semisal dengan ainnya. Kan boleh tambah itu. Tambah sa'al tumuniha. Dan tambah huruf sejenis dengan kata itu. If'au ala. Ini ada sa'al tumuniha. Alif dan waw. Dan ada huruf sejenis dengan ain kalimah. Huruf ain. Nah contohnya i'syau syaba, ya'syau sibu, i'sy syaban. I'syau syaba. Ini kan masalah mudah ini. I'syau syaba asalnya i'syu syaban. Waw terletak setelah kasroh. Gampang. Waw terletak setelah kasroh diubah menjadi ya i'sy syaban. Tidak ada masalah itu. Sama juga. Ihdau daba, yahdau dibu, ihdi daban. Tidak ada masalah. Karena kata yang masuk di bab ini sedikit. Iya, buku manapun. Ini terus yang dicontohkan. Ini terus. I'syau syaba, ihdau daba. Sedikit kosakata. Makanya di buku ringkasan, para ulama menghilangkan itu tambahan setelahnya. Bukan tambahan 3 huruf itu istafala. Karena kosakata sedikit. Asali yang ketiga, if'awwala. Ini tambahan huruf sa'al tumuniha semuanya. Alif dan waw. Alif dan waw. Iya. If'awwala bisaddil wawi. Dengan ditasdid wawnya. Nah contoh. Ijlawwada, yajlawwidu, ijliwwadan. Tidak ada masalah. Ini tidak ada masalahnya. Ar-Rabi yang keempat terakhir dia. Tambah 3 huruf. If'ala. Kalau ini bisaddil lam. Ditasdid lamnya. Lamnya yang ditasdid. If'ala. Berarti huruf sa'al tumuniha alif. Alif pertama, alif setelah ain. Kemudian huruf sejenis dengan lam. Huruf sejenis dengan lam. Iya. Nah contoh ihmarro. Yahmaru. Ihmiroron. Itu saja pertanyaannya. Ihmi. Dari mana ya? Itu saja. Jawabannya dari alif. Alif setelah kasroh diubah menjadi ya. Kan ihmi. Tadi ihma. Kemudian dari mana alif terakhir itu? Ihmiro. Itu alif terakhir dari mana? Sebelum akhir. Alif tambahan dalam masdar. Memang masdar di atas 4 huruf. Kalau awalannya alif, pasti ditambah alif sebelum akhir. Kan begitu teorinya. Masdar 5 huruf, 6 huruf. Kalau kata itu diawali oleh alif, maka ditambah diharokati kasroh huruf ketiga dan ditambah alif sebelum akhir. Dipastikan itu kan kaidah sudah ada di Miftah.
Jadi ihmaro yahmaru ihmiroron wakada. Demikian pula ibyaddo iswadda. Artinya sama semuanya itu. Antum kalau pecahkan ibyaddo, ibyido, yabyaddu, ibyidodon. Iswadda, yaswaddu, iswidadan. Tapi kenapa Syekh Harun Ibn Abdul Razik mengatakan wakada? Maksudnya beliau ingin mengisyaratkan. Demikian pula yaitu seluruh warna. Karena wazan if'ala khusus warna. Tidak ada kata lain maksud di wazan if'ala. Ini kata wazan khusus warna saja. Warna pasti masuk di sini kalau ditambah. Iya, pasti masuk sini kalau ditambah. Selesai. Ya, yang 3 huruf. Mujarrad sudah, mazid sudah. Mazid sudah. Kalau kita melihat, berarti mujarrad mazid ini untuk sulasi, tidak ada sebenarnya tambahan. Yang ada adalah cuma ada beberapa kata seperti keluar dari wazan, tapi sebenarnya tidak keluar. Itu saja. Tidak ada tambahan, tidak ada mulhaq di mazid, di sulasi dan mazidnya. Tidak ada mulhaq. Berarti seperti buku dasar. Tidak ada yang keluar dari buku dasar. Cuman diperluas. Yang ada tambahan nanti mulhaq rubai. Ini yang masalah. Wawahidun lirruba'il mujarrad. Ada satu untuk rubai mujarrad. Ada satu untuk rubai mujarrad. Satu. Apa itu? Fa'lala. Sama dengan buku dasar. Tidak ada bedanya. Fa'lala. Nah, dahroja yudahriju dahrojatan wa dihrojan. Kan kita sudah tahu. Untuk kaidah mudhari'nya. Kaidah mudhari'nya kalau 4 huruf, dhamma huruf mudhari. Sebelum akhir di kasrah. Yuda, riju. Kasrah sebelum akhir. Yudahriju. Masdarnya ada 2. Dahrojatan dan dihrojan itu. Fa'lalatan dan fi'lalan. Itu tidak ada masalah. Sekarang tambahannya. Ini sudah di atas dari buku dasar. Wasittatun mulhaqatun bih. Dan ada 6 yang diikutkan dengannya. Mulhaq itu sama wazan, beda asal. Cuma sama wazannya, tapi beda asalnya. Iya, beda asalnya. Lihat dulu sebentar. Iya. Wahya min mazidit tulati. Dia sebenarnya mazid tulati. Sebenarnya. Dia masuk di mazid tulati. Tapi karena sama polanya dengan rubai mujarrad, kita bilanglah apa? Mulhaq birrubai mujarrad. Sama dengan di pembahasan nahwu. Pembahasan nahwu dah mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Kenapa? Dia jamak taksir, tapi sama dengan jamak mudzakkar salim mulhaq. Mulhaq terhadap jamak muanats salim, dia sebenarnya jamak taksir, tapi jadi jamak muanats salim. Mulhaq. Dipahami ini kan? Ini yang belum katakan. Contohnya apa? Al-awwalu yang pertama. Fa'lala al-mazid. Fa'lala tambahan. Bukan fa'lala mujarrad. Nah contoh. Jalbaba. Itu jalbaba. Bukan asli 4. Itu asli 3. Jalaba. Tapi datang dalam kalimat Arab. Jalbaba. Seharusnya kan mazid tulati. Tapi karena sama dengan fa'lala rubai mujarrad. Mereka bilang apa? Mulhaq. Nggak bisa juga kita bilang rubai mujarrad. Kan ini tulati. Kita bilanglah dia apa? Mulhaq. Yujalbibu. Tasrimnya ikut jadinya semuanya. Jalbaba yujalbibu jalbabatan wa jilbaban. Sama. Dan yang kedua fau'ala. Tambahannya itu waw. Tambahannya waw. Berarti tulati mujarrad. Tambah waw. Fau'ala. Nah. Hauqala, yuhauqilu, hauqolatan, wahiqolan. Ini kita tidak bisa bilang ini rubai mujarrad karena waw tambahan. Maka kita bilang apa? Mulhaq dengan rubai mujarrad. Asal yang ketiga fa'awala, tambahan waw juga. Cuma bedanya tadi waw antara fa dan ain. Kalau ini waw antara ain dan lam. Fa'awala. Nah contoh, jauharo,
yujauhiru. Asalnya jauharo, jahwaro. Asalnya adalah jaharo. Jaharo, jauharo. Jadinya jahwaro. Jahwaro. Iya, yujahwiru. Jahwarotan wajihwaron. Arabi, fai'ala. Kalau tadi waw. Kalau ini adalah ya, fai'ala. Nah contoh, baitoro. Dari kata batoro. Baitoro, yubaitiru, baitorotan, wabitoron. Mulhak. Al-Qamis yang kelima. Fa'iyala. Ya juga, cuman beda posisi. Beda posisi ya tambahannya. Tadi antara fa dan ain. Kalau sekarang antara ain dan lam. Nah contoh, syaryafa. Dari kata syarupa. Dari kata syarupa. Ia menjadi syaryafa. Yusyaryifu. Syaryafatan. Wasyiryafan. Asadis. Ini yang terakhir mulhak. Terhadap rubai mujarrad. Fa'la. Kan kalau antum lihat di mazid tulafi, tidak ada yang berwazan fa'ala. Yang ada kan kalau tambah satu af'ala. Fa'ala. Ya kan? Sama fa'ala. Ini fa'ala. Tidak ada. Apa tambahannya ini? Alif di akhir. Dari huruf saltu muniha, alif yang ada di akhir itu. Fa'la. Alif di akhir. Contohnya salko. Dari kata salako. Dari kata salako. Ya dia tidur terlentang ya, salako menjadi salko, yusalki, silkotan, wasilkoan. Bukan silkotan di sini ya, seharusnya salkotan. Salah harokat saya di situ. Bukan silkotan ya, salkotan. Iya, bukan silkotan, salkotan. Salkotan. Asalnya salkotan, salkoyatan. Kan alif itu dari orang lain itu. Alif bukan tambahan itu. Itu asalnya salkoyatan. Kan wazan fa'alalatan. Fa'alalatan berarti salkoyatan. Cuman ya berharokat sebelumnya fathah. Diubah menjadi alif. Jadilah salkotan. Perbaiki harokat di awal. Salko, bukan sil. Salkotan. Yang asalnya antum bisa ceritakan asalnya salkoyatan. Iya, nanti di catatan kaki itu diceritakan semuanya. Iya, asalnya itu. Kemudian silkoan aslinya kan fi'lalan. Siapa tahu aslinya? Silkoyan, fi'lalan. Fi'lalan, silkoyan. Kan dari kata salako. Salko, silkoyan. Kena koedah. Ya berharap. Ya terletak setelah alif. Tambahan. Diubah menjadi hamzah. Itu kan sudah koedah umum. Selesai rubai mujarrad sama mulhaknya. Jadi kita bukan bilang ini adalah rubai mazid. Karena tidak ada tambahan ini. Ini bukan rubai mazid. Kalau rubai mazid berarti 5. Ini kan tetap 4. Dan tidak masuk di 3 tambah 1. Masuk di mana? Masuk di rubai mulhak. Rubai mulhak. Selesai? Setelah itu, wawahidun limazid bihar. Ini nanti besok lagi insya Allah. Karena dia ada lagi mulhak. Ini besok lagi tampil. Iya, insya Allah besok selesai tambahannya. Setelah itu kita masuk pembagian fiil dilihat dari huruf bangunannya. Insya Allah ta'ala. Ada pertanyaan? Yusuf? Tidak ada, Ji? Iya, ini kan sebenarnya catatan kakinya sudah bab 2. Sudah mau bab 2. Cuman karena kemarin kejar selesaikan catatan kaki kotur nada itu. Iya. Karena semua buku ternyata kalau kita kasih catatan kaki murah dibeli. Jadi mudah teman-teman beli. Kalau kita tidak kasih catatan kaki mahal dibeli asalnya. Seperti Mutamimah kemarin kita cuma 55. Kalau kita beli yang cetakan Arab 100-an. Nah, sama kotur nada nanti. Yang tadinya 100 lebih nanti bisa di bawah 100. Nah, ini juga sebenarnya lama dikerja. Cuman ditunda kemarin karena sekarang dikerja lagi. Insya Allah tahun depan sudah jadi semua. Nah, insya Allah.
Jadi nanti kan yang kayak tadi, misalnya asalnya apa, disebut ke asalnya. Walaupun tidak disebutkan ceritanya, kan ada di bab 3. Jadi semua cerita tadi itu ada di bab 3. Makanya di bab 1 sama bab 2, saya cuma katakan asalnya yang dicatat di kaki. Jadi cuma di bab 1, bab 2 dibilang asalnya adalah misalnya iftaqola. Saya cuma bilang asalnya adalah tataqola. Adapun ceritanya di bab 3. Kenapa diubah begitu? Di bab 3. Iya. Kan ada ibdal ilan nanti bab 3. Di syariah. Syariah. Kenapa enggak kena koide? Syariah. Jadi syarah. Nanti tidak jadi fa'lalah. Setelah itu kembalikan lagi. Nah, jadi nanti ada namanya dauron. Ceritanya itu jadi berputar. Nah, kalau ceritanya berputar, ditahan. Jadi jangan pakai kaidah yang berputar. Begitu jadinya. Anda paham kan? Sama dengan nanti mereka bilang kata nawa. Gini tak? Nawa. Ini kan asalnya adalah nawaya. Nawaya. Kan begitu kan? Sekarang nawa. Waw. Ya berharokat. Sebelumnya ada fathah. Diubah menjadi alif. Nah, alif tidak punya harokat, maka hilang juga harokatnya. Nawa. Waw berharokat. Sebelumnya fathah. Nah, diubah menjadi alif. Jadi nah, kan gitu. Paham kan? Kita mudah sukun. Dah? Mau dihilangkan, tidak ada huruf, tidak ada kata, kurang dari 3. Akhirnya diharokati. Harokatilah alif. Supaya bisa jadi, supaya bisa. Kan alif tidak bisa menerima harokat. Kembalikan ke asal. Wow. Nawa. Waw berharokat. Sebelum fathah. Jadi alif. Jadi berputar terus. Berputar makin terus sampainya ini. Kalau sudah dauron begitu, berputar kembali lagi. Berputar kembali lagi. Lebih stop. Sampai di situ. Jangan diubah. Anda berarti gitu bilang begini terus. Enggak. Jadi tidak berhenti ke cerita. Di satu kata itu terus itu cerita. Begitu. Jadi ya, kalau kaidahnya dauron menyebabkan berputar di situ terus, jangan diubah. Jangan diubah. Nah, sampai di situ saja perubahannya. Karena dauron nanti berputar lagi kaidahnya, kembali lagi, asalnya jadi begitu lagi. Bang Riz kita asal aja itu. Ya? Enggak boleh. Enggak boleh begitu. Bukan begitu kaidahnya. Kan kaidahnya Ustaz Aldi, kalau ada tak marbuto di akhir berarti ada penghilangan. Enggak selamanya. Tak marbuto itu kan banyak. Ada litanif. Paham kan? Ada untuk menunjukkan itu mu'annats. Tambahan litanif. Ada tambahan lil iwat. Jadi ada tambahan kan dia mu'annats. Ada tambahan lil iwat karena pengganti dari yang hilang. Itu tadi itu pengganti dari yang hilang. Tanda? Sudah? Alhamdulillah. Insyaallah kita lanjut lagi besok. Karena ini sorop lanjutan, jadi kita ceritakan begitu ya. Walaupun juga nanti di bab 3 juga didapatkan kaidah. Ada nanti masuk di babnya ilal dan ibdal. Dan nanti ada bab 3 fi ahkam ta'ummul ism wal fi'il, ya, al ibdal. Hukum yang umum untuk isim dan fi'il yaitu ibdal. Insyaallah. Nanti semua nanti di sana diceritakan kapan waw diganti, kapan ya diganti, kapan hamzah diganti. Insyaallah.
Dah cukupkan subhanallah.